kalau di kuliah kan kita diajarkan tentang teori, tentang misalkan tentang sebuah ilmu, tetapi interaksi sosial kita, kepemimpinan kita itu kan tidak hanya dapat dari kelas. Betul. Nah, itulah yang biasanya memang diperlukan organisasi, bagaimana networking kita dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dr. Endha di Endha Podcast. Podcast hari ini luar biasa, podcast spesial di hari Sumpah Pemuda, ya. Tepatnya 97 tahun yang lalu. Nah, jadi kita hari ini memperingati bangsa Indonesia ya, secara historis ya, yang diikrarkan oleh para pemuda, pemudi Indonesia bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, jadi semangat persatuan inilah yang menjadi energi besar ya untuk melompat lebih jauh, belajar tanpa lelah, ya, berkarya tanpa batas, ya, dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Nah, dalam semangat Sumpah Pemuda, NH Podcast menghadirkan ya tentunya sosok ilmuwan ya muda Indonesia yang berhasil menembus forum riset bergengsi, menembus dunia ya dari panggung unsut mungkin ya panggung Nusantara menuju panggung dunia. Dan kali ini sudah hadir Mas Maulana Rizky Aditama SSI MSc PhD. Oke, halo semuanya. Nah, mungkin ini dulu salam-salam dulu, monggo Mas Maulana. Boleh. Oke, terima kasih Pak Endha ya. Kesempatannya ini suatu hal yang luar biasa bisa hadir di podcast luar biasa kali ini ya. Ya. Jadi Mas Maul ini belum lama pulang ya Mas ya. Betul. Ya. Mungkin bisa dihitung bulan ya atau hari? Mungkin 1 bulan yang lalu Pak. Oh, baru ya, 1 bulan yang lalu ya. Jadi betul. selamat datang saya ucapkan Mas. Ini panggilannya Mas Maul ya. Ya, boleh. Mas Dr. Maul ya. Kalau sana PhD sama lah ya. Jadi terima kasih sudah hadir di Endha Podcast ya. Ya. Ini ruang inspirasi, ruang berbagi ya untuk akademik, untuk leadership ya berbagai macam. Ya, nanti kita akan berbincang singkat ya sesuai dengan tagline kita, bincang singkat bermanfaat. Okay. Gitu Mas Maul. Jadi Mas Maul ini dosen ya ini ya. Ya. Di mungkin cerita sendiri Mas. Oke. Masa saya cerita? Boleh. Saya dosen di program studi Departemen Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman. Kalau boleh cerita singkat ya, jadi belum lama banget Pak, karena dari 2019 tuh sampai sekarang berarti 6 masuk tahun. CPNS 2019. Iya. Belum lama, baru 6 tahun. Iya. Tapi langsung lompatan tadi ya. Betul. Jadi habis CPNS masuk diterima di mana Mas? Ini cerita awal dulu Mas, biar teman-teman jadi tahu. sejarah singkatnya sebelum dari PNS saya sempat di industri ya. Oh gitu. Sempat ya di industri, internship, kemudian bekerja di industri oil and gas, kemudian studi lanjut S2. Nah, S2 selama singkat ya di Leeds. S1-nya di mana Mas? S1 di UGM. Oke. Ya. Sama berarti kagama. Wah, kagama kita. Terus apa namanya? S2 lanjut Leeds. Ya, S2 lanjut di Leeds, kemudian setelah di Leeds sempat semacam kayak internship lah pasca dari Leeds itu di sebuah perusahaan Jepang ya yang base-nya di Tokyo. Nah, kemudian seperti sana, kemudian artinya masuk S2 di Leeds itu belum diunsur? Belum. Oh, naik ya. Nah, Ini catatannya. Iya. Nah, setelah sampai lulus, kemudian sempat internship di Tokyo, kemudian balik ke Indonesia, ya ada peluang dosen atau lowongan dosen CPNS pada saat itu. Lowongannya 2018, saya ikut seleksi, masuknya 2019 awal. Memang ceritanya jadi dosen ya Mas? Ini jalan hidup nih sebetulnya. Atau kecelakaan? Enggak ya? Enggak kecelakaan ya. Jadi harapannya
memang tujuan. Betul, betul. Karena guru ini menjadi pahlawan tanda jasa. Tanda gitu jasa, ya. betul, betul, Jadi betul. ini memberikan inspirasi harapannya gitu ya. Ya. Oke ya. Oke. Nah, lanjut setelah tadi S2 selesai. Ya. Nah, masuk unsur tahun 2019. 2019. Ya. Ya. Jadi harapannya ini memberikan inspirasi Ya. apa namanya? Akan dulu ya. Kamu lihat ini nih, mati. Lu. Nanti dicek. Didekati-kan. Oke. Oke, nah, jadi harapannya memang tadi setelah masuk S2 jadi dosen kan belum lama, boleh sekolah ya? Langsung. Nah, ini menarik. Jadi kalau aturan sebelumnya setelah kita asisten ahli fungsional itu udah bisa sekolah. Kalau sekarang kan saya dengar ya Pak ya, itu harus minimal 1 atau 2 tahun dulu setelah fungsional baru bisa sekolah. Tapi zaman sebelum COVID itu pas COVID 2021 itu masih bisa. Seperti itu. Nah, saya manfaatkan itu karena masih muda, ada beasiswanya dan ada jaringan lah ya, link di luar, jadi saya langsung ambil aja lah. Iya. Gitu. Itu saya senang itu networking ya. Jadi pinter tapi nggak punya networking sama saja Mas ya. Betul. Nah, itu perlu ya mungkin rekan-rekan yang pemuda-pemuda ini mungkin yang mahasiswa gitu ya. Betul. Jadi tidak kuliah itu tidak hanya kupu-kupu ya, pulang ya. Iya, betul. Ikut organisasi gitu ya. Iya. Penting gitu ya Mas ya. Oh, penting sekali. Karena pada dasarnya itu kalau di kuliah kan kita diajarkan tentang teori, tentang misalkan tentang sebuah ilmu, tetapi interaksi sosial kita, kepemimpinan kita itu kan tidak hanya dapat dari kelas. Betul. Nah, itulah yang biasanya memang diperlukan, organisasi, bagaimana networking kita dengan orang lain. Nah, itu yang mahal sebetulnya. Iya. Kuliah 4 tahun itu nggak cuma di dalam kelas, tapi luar kelas juga harus dapat gitu. Soft skill, betul. Iya, kalau kita bisa lihat otak kanan otak kiri ya Mas ya. Iya. Kalau di kelas atau kurikulum kan otak kiri ya. Betul. Yang kita asah gitu. Jadi asah, betul. Nah, kadang rekan-rekan mahasiswa perlu out of the box. Ya. Itu ya Mas ya, berpikir keluar lah gitu ya, tidak hanya rutinitas. Betul. Itu yang harusnya mungkin teman-teman mahasiswa gitu ya Mas. Ya. Jadi intinya setuju ya, mahasiswa itu tidak hanya kuliah aja gitu ya Mas ya. Betul. Kalau pengalaman Mas Maul gimana? Kalau saya kebetulan kan termasuk generasi apa nih? Milenial berarti ya? Milenial ya. Zaman lulus S1 itu baru muncul hype-nya WhatsApp pada saat itu. Oh, baru muncul WhatsApp. Waktu kuliah belum ada WhatsApp. Belum ada. Tapi udah ada Google. Ya, sudah mulai lah ya, mulai. Kalau zaman sekarang sudah banyak ya, ada sebagainya. Nah, kemudian ketika pasca lulus itu kan banyak sekali informasi. Nah, mahasiswa sekarang itu harus bisa memanfaatkan hal tersebut yang orang zaman dulu itu tidak ada. Jadi yang sekarang mahasiswa sekarang itu sudah banyak modalnya gitu. Kalau sampai dalam artian bahasanya apa ya, sampai kita terlena atau gagal, ya eman-eman. Karena kalau zaman dulu, zaman panjenengan kan mungkin bahkan mau cari materi aja sudah perpus harus jalan gitu kan. Kau universitas besar. Universitas besar. Datang ke sana kita Mas. Zaman sekarang di smartphone bisa dapat jurnal mana yang bagus sudah dapat. Nah itu kan keterbukaan informasi itu sebetulnya bisa menambah kita, tapi juga bisa menjatuhkan kita kalau kita tidak terlena, betul. Harus bisa memilah. Betul, memilah. Tabayun. Betul. Jadi tidak asal dapat informasi dicerna, dipakai ya. Betul. Nah, artinya memang literasi digital ya, literasi data ya. Itu kan perlu hal yang dasar itu ya untuk ke mahasiswa ya. Nah, jadi lanjut ya Mas. Kalau perbedaan mendasar Mas, artinya di dalam pembelajaran mungkin sharing untuk di Indonesia sama mungkin di luar. Kalau Mas Maul kan pernah di mana tadi? Inggris ya? Ya, aku cerita singkat. Jadi waktu kuliah S1 saya pernah exchange, pernah belajar di luar juga. Oh, di mana? Di Jerman pernah. Nah, itu beasiswa dari pemerintah Jerman. Waktu S1 di UGM. Ya. Jadi dapat semester 5 itu saya belajar di Jerman. Di Frey sama di LMU, kampus top itu. Padahal belum ada program MBKM ya? Jerman belum itu ya. Pada saat itu belum. Tapi karena ada beasiswa, bahkan saya izin sama dosen-dosen di UGM, saya ada
exchange nanti tolong dikonversi pada saat itu. Gitu. Ya ikut kuliah di sana, belajar banyak di sana, dan itu yang membuka wawasan. Nah itu pertama kali membuka wawasan. Saya harus kuliah di luar negeri setelah lulus S1. Ya. Open mind. Open mind. Open heart. Open mind. Nah. Ya. Pasca dari situ semester berapa ya? Semester 7, 8 tuh saya mewakili Indonesia. Masya Allah. Untuk lomba internasional. Apa itu? Itu lomba tingkat global competition yang diadakan Bank Dunia. Itu Bank Dunia punya divisi tentang kebencanaan, ya. Mitigasi kebencanaan disaster resilience ya. Itu di lombanya di London. Masya Allah. Saya mewakili Indonesia karena waktu itu tim kita juara di Southeast Asia, juara 1. Masya Allah. Juara 1, luar biasa. maju ke London 2014 itu kurang lebih, dapat support dana dari pemerintah Indonesia pada saat itu. UGM, PSS, udah ada menang juara 1. Itu tim ya mas? Tim juara 1. Juara satu yang satu di London tadi. Di London itu. Masya Allah. Ya ngalahin Jepang, waktu itu ada finalisnya Jepang, Indonesia sama mana satu lagi saya lupa di Eropa gitu ya. Dulu makannya apa mas? Bisa pinter gitu. Nah itu karena terus usaha bertemu dengan kesempatan. Ini ya itu salah satunya ya mas, salah satu prestasi waktu mahasiswa S1 ya. Yang mungkin bisa jadi cerita buat teman-teman yang lagi kuliah sekarang. Khususnya geologi ini ya. Ya, maksudnya. Tapi memang luar biasa mas. Betul. Saya di kemahasiswaan ya sebagai WD3 ini memang 40 prestasi itu 50% di geologi. Geologi ya, luar biasa. Nah makanya ini pengalaman saya bisa jadi inspirasi ya. Anak sekarang bahwa dulu waktu kuliah nih cerita singkat lagi. Jerman, Malaysia, Taiwan, Korea, Inggris, dan terakhir Amerika Serikat. Terakhir udah sama Amerika Serikat. S1 itu? S1. Amerika Serikat terakhir. Betul. Susah loh visanya. Ya visa dapat 5 tahun. Iya, 5 tahun. Ya. Nyari awalnya. Iya, nyari awalnya karena undangan, karena menang di London kita diundang untuk yang tim tadi itu, timnya sama? Sama, diundang di kantor pusatnya Bank Dunia di Washington DC. Masya Allah, luar selamat. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini untuk menginspirasi ini. Jadi memang ya kerja keras kan? Betul. Nggak ada yang semua mendadak Betul. gitu ya. Jadi salah satu tadi di sharing Mas Makul tadi ya, memberikan apa ya inspirasi ya. Jadi S1 aja udah keliling 6 negara. Iya, 6 negara. 6 negara betul. Iya. Ada yang lain guys, prestasi yang mungkin bisa di sharing mas. Salah satunya. Kebetulan selain itu kan prestasi semacam exchange atau lomba yang ada tim ya. Kalau yang exchange saya individu. Gini Mas Raul ya. Memang dengan organisasi itu jadi matang. Ya. Dengan organisasi ditempa di situ ya, agar otak kanannya jalan. Nah, jadi kurikulum mengasah otak kiri ya, kalau otak kanannya dengan berbagai macam kegiatan. Nah, selama tadi ada berapa 6 negara tadi ya, dan ikut kompetisi dan sebagainya, memberikan apa ini untuk Mas? Ini sebetulnya memberikan nilai yang nggak dapat di kelas ya, kepercayaan diri itu pasti gitu ya, kemudian semacam wawasan internasional itu juga ya nggak dapat kalau di kelas ya. Kemudian cara berpikir kritis itu juga satu hal nilai yang sebetulnya bisa kita kemudian pelajari dari ikut kompetisi. Jadi di luar 6 itu tentu ya saya pernah menghadapi sebuah kegagalan kompetisi, itu 6 poin itu sebagai satu keberhasilan gitu ya ketika studi S1. Tapi di luar itu ada lagi Pak NH. Jadi saya ikut dosen semacam kayak proyek atau riset. Itu yang di luar dari 6 itu bisa ngasih kita itu adalah pengalaman tambahan sebetulnya. Sebagai seorang akademisi, orang yang S1 masih kuliah sarjana itu kan kadang kalau di kelas aja atau praktikum aja kurang. Makanya ikut proyek dosen, ada proyek apa kita dilibatkan, itu seneng. Saya sebagai mahasiswa itu seneng karena dapat banyak hal gitu ya. Cara nulis itu kayak gini, cara ngambil data, riset, ikut ke lapangan, seperti itu. Dan itu pilihan, nggak semua nggak semua mahasiswa. Tapi ketika mahasiswa dapat kesempatan itu harus diambil. Jangan sampai. Ya, mungkin generasi milenial sama generasi sekarang kan beda. Betul. Harapannya tidak mulu ada kerjaan, ada uang gitu ya. Betul. Karena begini konsepnya, dulu saya pernah ngobrol banyak dengan rekan-rekan senior yang sudah pada sukses gitu ya.
ketika 4 tahun kita kuliah gitu ya, kemudian kita lulus S1 itu kan, itu kan fase dimana kita cari kerja. Kita udah nggak bisa ulang lagi, balik lagi, eman-eman gitu. 4 tahun itu ya bahasa Inggris harus diperbaiki, organisasi harus perbaiki, itu fasenya di 4 tahun itu. Jangan kejar nominalnya dulu, jangan kejar muluk-muluk nanti dapat kompensasinya apa, jangan lihat itu, tapi lihatlah prosesnya itu selama 4 tahun. Ya itu kan perlu, dengan proses itu pasti Betul. gembelingan dari kakak kelas mungkin ya. Betul. Ya mungkin Betul. eranya beda tadi ya, karena sekarang ya mungkin tanda petik ya, mungkin maaf ini ya, jangan tersinggung karena era strawberry itu ya. Tapi nggak semua, saya yakin Nggak ya. semua, betul. Nggak semua mahasiswa seperti itu yang sekarang ya. Artinya dengan kalau dulu ospek itu ngeri ya Mas ya. Ada, ya pokoknya fisik ada lah gitu ya. Nah sekarang kan udah boleh. Eranya udah beda. Eranya beda. Memang era teknologi, era untuk mendidik ini kan juga agak lain. Gitu ya. Betul. Artinya memang kita ngikuti ya. Betul. Kalau enggak kan ya artinya dengan berbagai macam perkembangan ini kan kita harus selalu soft gitu ya. Jadi tidak melawan arus lah ya. Tapi juga harus ada nilainya ya, value-nya untuk mendidik mahasiswa itu ya. Kalau paradigma sekarang gimana, Mas? Kalau saya lihatnya ini kebetulan kita ini kan mendidik mahasiswa generasi sekarang ya Pak ya. Kemudian saya sendiri baru aja selesai jadi mahasiswa. Mungkin mahasiswa, belum gitu ya. Jadi saya merasakan betul nih di proses beda ya. Betul. Mungkin orang S3 zaman dulu 10-20 tahun lalu sama orang S3 sekarang tuh berbeda. Ya, tuntutannya juga beda, targetnya beda. Tentu memang ya tidak 100% apple to apple. Nah, gimana ngadepin mereka? Ya tentu dengan adanya informasi yang begitu besar saat ini, saya lihat perlu pendekatan yang khusus gitu ya. Kayak misalkan mendampinginya bagaimana, kemudian cara pembelajarannya ke siswa gimana gitu. Gak bisa kayak zaman dulu kita cekokin A, B, C pasti tahu, belum tentu gitu ya. Kadang-kadang siswa itu harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau saya lihat teman-teman undergrad ya, atau undergrad itu bahasanya apa? Sarjana di luar, karena kebetulan saya jadi asisten juga di luar negeri, di kelas master sama S1. Saya lihat waktu S3, betul. Saya lihat cara pendekatannya yang berbasis problem solving. Jadi nggak melulu materi 100% kita kasih semua materi, enggak. Materi dikasih misalkan di satu kuliah itu ada semacam 8 pertemuan gitu ya, satu periode gitu ya. Nah, ada periode pemberian perkuliahan, ada periode hands-on tuh anak itu harus latihan belajar sendiri dan latihan sendiri, ada problem solving. Kita kasih studi kasus, mereka selesaikan. Itu dari S1 udah dididik seperti itu. Jadi mereka mandiri. Kalau kita kasih semua terima kasih suap nasi, nah dia nggak biasa untuk ngadepin real case itu seperti apa. Satu contoh, saya pernah sit in itu ada salah satu kawan di jurusan lain ya, jurusan manajemen dan sebagainya, yang dilihat kasus-kasus manajemen yang levelnya dia, misalkan level anak S1 ya di kita harus bisa pisahkan level anak S1 dan S2 S3 begini. Jadi kita harus melihat zaman sekarang itu rule of the game-nya gimana, karena dulu sama sekarang kan beda. Tantangannya beda. Ya, artinya dalam kita mendampingi ya, karena dosen kan sekarang bukan nggak segalanya ya. Artinya fasilitator lah. Betul. Nah, kita 100% ngikutin bagaimana pembelajaran sekarang. Nah sekarang kan di Indonesia kan bahkan kalau mau unggul ya harus OB. Iya. Kurikulumnya outcome based education. Ya, mungkin OB. Salah satunya Mas Maul sampaikan tadi ya, Project Capstone ya, berbagai macam mungkin namanya apa ya, CPL, CPMK, sub CPMK yang tidak harus nunggu, harus UTS gitu ya. Bahkan yang menarik, negara besar seperti Singapura, Australia, Inggris itu tidak ada di S1-nya itu skripsi. Nggak ada. S1 skripsi itu nggak ada. Modelnya proyek. Modelnya semacam tadi disebut capstone atau modelnya semacam final exam, atau kalau di jurusan geologi itu apa sih standar lulusan untuk S1 minimal? Oh harus mengerti misal membaca peta atau membuat peta. Ya sudah final projectnya itu. Tapi tidak semacam skripsi ini dan sebagainya. Jadi pendekatannya itu baru nanti S2 itu ada level untuk penulisan yang basis ilmiah seperti itu. Jadi contoh mungkin
kalau kita lihat sekarang ada beberapa memang yang sudah tidak mewajibkan ya, tetapi ada juga yang masih kita punya standar nih skripsi dan sebagainya. Itu tergantung nanti kebijakan masing-masing seperti itu. Nah, ideologi coba Mas. Tadi belum ada. Tadi belum ada, oke. Coba nanti mahasiswa tanpa skripsi. Oke, itu harus ada tolak ukurnya, Iya. betul. Biar ada yang mengawali, kalau Betul. nggak bisa Ya. bisa evaluasi. Ya. Iya, kalau sudah ada yang ngawali nggak harus skripsi misalnya, tapi dipertanggungjawabkan kan. Betul, pasti. Ya. betul. Nah, itu harus harapannya seperti itu. Ya. Oke, sekarang masuk ke ini. Salah satu tadi yang kita tampilkan di event hari ini adalah Sumpah Pemuda, Mas. Ya. Ini Mas Maul ini salah satunya sudah di panggung riset istilahnya ya. Iya. Namanya European Q-Science Union. Betul. Ya, General Assembly itu apa Mas? Di Australia ini. Austria. Ya, Austria. maaf, ya. Jadi itu forum tahunan geoscience dunia, geoscientist dunia yang cukup besar, dan ini memang untuk di bidang kita ya, di geoscience itu melingkupi geologi, geophysics, meteorologi, apalagi itu atmosferik gitu ya. Itu masih lingkup keilmuan itu salah satu mungkin belum masuk, tidak masuk di situ ya. Itu salah satu event tahunan terbesar dunia, itu paling prestis lah. Jadi kita diundang di sana untuk kasih prestasi, dan kita juga bisa belajar dari riset-riset yang ada, betul, dari rekan-rekan lain di seluruh dunia gitu Bang. Artinya yang diundang sana emang ya undangan ya, Iya, bukan undangan. sembarang orang bisa masuk. Iya, undangan karena kita mengirimkan artikel, kemudian artikel kita itu bisa dibagikan ke orang lain, betul. Ini layak gitu lah ya. Iya, semacam mendiseminasikan tapi level internasional yang memang bidangnya khusus. Karena kadang-kadang kalau level internasional kan bidangnya diverse ya, kayak ada bidang A, B, C dikumpulin. Ini bidangnya khusus bidang kita. Iya. Artinya mungkin pertanyaan dasarnya kok tertarik di bidang ini? Karena dari S1, saya S1 Geophysics, S2 Geologi, S3 Geologi, dan memang dari dulu saya suka untuk melihat fenomena subsurface. Subsurface itu di bawah permukaan. Itu kan bumi, bicara bumi ya. Ya, mungkin ini semua ini Mas. Iya. Dari sejak S1 risetnya itu. Iya, berkecimpung di situ, Pak. Subsurface. Ya, saya riset di subsurface. Walaupun di S3 ini ada riset geologi surface-nya. Surface itu berarti yang dilihat di permukaan itu juga ada. Dulu saya lebih banyak di subsurface dari S1 S2, berminat di situ. Kemudian memang saya lihat di Indonesia ini punya potensi. Risetnya juga beberapa kampus dan beberapa peneliti jalan, tetapi tentu masih kurang. Kalau kita mau jadi negara besar, mau berdikari di bidang energi misalkan, energi terbarukan ya, energi terbarukan atau energi apa ya, misalnya energi fosil dan sebagainya, yang memang masih ada yang bisa dioptimalkan. Kemudian energi terbarukan yang digali lagi, dicari lagi yang mana yang paling optimal. Itu kita butuh riset update terus, nggak bisa berhenti. Ya, dan fokusnya bukan hanya di komersialisasi. Kalau di luar negeri, kalau kita lihat di Inggris gitu ya, riset itu tujuannya bukan langsung dapat duit banyak, bukan. Karena mengungkap fenomena dulu. Nah, itu yang kadang di saya lihat itu masih kurang gitu ya. Ada tapi masih kurang. Karena kalau asumsinya kalau di sini tuh kalau riset ya harus gimana komersil dulu langsung lari ke situ. Padahal sesederhana kita mengungkap sesuatu yang belum ada, itu udah jadi hal yang menarik kalau di luar. Jadi waktu di bacanya EGU ya? Ya. EGU. Nah, EGU itu apa yang dipresentasikan? Dulu saya mempresentasikan tentang hubungan patahan ya, analogi patahan dan rekahan batuan gitu ya, untuk potensi aliran dalam reservoir panas bumi. Di bawah di permukaan, tapi kita asumsikan kalau itu tuh di dalam permukaan bumi gitu ya. Kita modelkan gitu ya. Di laut, bawah laut. Di bawah permukaan tanah. Ya, jadi si batuannya tuh kita lihat di tepi pantai, kita bisa melihat batuannya. Nah, saya studi itu saya presentasikan, dan harusnya bulan depan sudah terbit Q1. Sudah. Ya, karena kemarin saya sudah final editing ya, final proof ke Elsevier-nya sudah
Terus sebelum pulang kemarin itu ke Austria ini ya untuk prestasi EGRI. Prestasi EGRI Mei ya. Mei ya. 2025. Udah iya 25 ini. Iya. Jadi memang prestisius ya. Jadi harapannya ini ajang kolaborasi global ya. Betul sekali. Kolaborasi global. Nah, tapi waktu riset bukan Indonesia ya. Bukan. Risetnya di luar semua. Datanya di luar, variabelnya juga dari data luar semua. Jadi itu salah satu tadi prestis tadi yang dari Indonesia ada juga Mas selain Mas Nuno. Kalau yang di IJU-nya saya ketemu ada beberapa, tetapi bukan afiliasi Indonesia. Malah gitu ya. Betul. Jadi saya ketemu satu associate profesor orang Indonesia. Iya. Tapi dia dosen di University of Lausanne di Switzerland. Ada 2 lagi, ada beberapa orang sih. Ini ada yang dari Arab Saudi. Afiliasinya KFUPM sama KAUS itu postdoktoral. Ada juga staf peneliti di National Observatory Singapura. Dia memang lagi di luar Indonesia. Soalnya afiliasinya luar, kerja di luar. Termasuk Mas Paul ya. Ya, saya PhD student waktu itu. Iya, di luar. membawa apa risetnya ke sana ya. Malah saya belum ketemu orang yang afiliasi dan memang flight berangkatnya dari Indonesia itu pada saat itu belum ada. Gitu ya. Ya, tapi nggak tahu kalau tahun ini nanti Mas ada lagi. Kan udah pulang. Mau manggil unsur nanti. Wah, siap. Iya, nanti biar dibayarin. Ya, tapi dari situ kan apa ya, pengalaman networking dan intinya peluang riset ke depan. Betul. Peluang riset sebagai Indonesia. Ya, itu salah satu hal yang paling penting. Karena memang Indonesia katanya sumber alamnya luar biasa. Nikel ya. Beberapa waktu lalu saya ke Pohuwatu Mas. Pohuwatu itu ada tambang emas katanya yang masih ya sudah dieksplor tapi belum seperti Freeport gitu ya. Itu kan salah satu lah Mas, dan masih banyak lagi. Bahkan Banyumas saja ada ya. Di Gumelar Pak ya. Ya, betul. Nah, gimana Mas untuk jadi memang ke depannya Mas? Iya, jadi memang kalau kita bicara sumber daya mineral ya, kita nikel tadi ya, nikel laterit, kemudian kita punya juga emas, kita punya kobalt, punya bauksit, punya banyak gitu ya potensi. Bicara ke depan gimana kita bisa hilirisasi dari suatu produk tambang itu tadi, itu jadi peluang untuk di bidang-bidang seperti geologi Pak. Nah, tetapi yang paling penting kalau kita dari kacamata akademisi, kan kacamata akademisi, kacamata industri itu kan berbeda, tetapi harus ada jembatan di tengahnya. Ya, ada penghubung di tengahnya. Nah, akademisi punya porsi sendiri, yaitu ya research itu tadi. Researchnya harus jalan, harus mensupport sehingga kita bisa menemukan cadangan-cadangan baru dan sebagainya. Nah, kolaborasi dengan peneliti luar tujuannya adalah agar kita itu update dengan teknologi yang ada. Update dengan teknologi yang ada, kemudian juga melihat sebenarnya kalau bidang field tertentu ini tuh seperti apa sih trennya. Nah, kalau kita cuman di Indonesia gitu ya, mungkin trennya begini, tapi kalau kita lihat peneliti di Jepang, peneliti di Australia, kita bisa lihat dong, kita bisa, apalagi kalau udah jalin kolaborasi, nulis bersama, itu impact-nya jauh lebih besar. Memang harus ada pentahelik namanya ya. Pentahelik itu government, perguruan tinggi, akademisi ya, industri, komunitas dan media. Limanya. Ya, ini yang tentunya di Indonesia yang belum begitu jalan gitu ya. Nah, jadi memang salah satu kendala ya kadang riset kita kan berhenti di kampus gitu ya. Gimana mau produksi ke industri kadang terhambat regulasi dan sebagainya. Betul. Nah, kalau pengalaman Mas Maul gimana Mas? Iya, menarik. Ini kompleks nih, regulasi itu mungkin sudah di luar kontrol kita ya kalau kita bicara regulasi. Tapi saya coba cerita sedikit pengalaman ya. Jadi di sana lah. Ya, karena saya research ya di University of Manchester, promotor ketiga saya itu University of Leeds. Yang tadi ya Aberdeen waktu S2 ya. Bukan, jadi bukan, nggak ada kaitannya S2 beda. Jadi promotor awalnya tuh di Aberdeen, tapi promotor saya pindah ke Leeds. Pindah ke Leeds, jadi yang tahun terakhir itu dia afiliasinya Leeds. Nah, di situ itu beliau itu direktur sebuah research group. Research group itu dapat funding luar biasa banyak. Mungkin kalau dirupiahkan mungkin bisa 1 triliun lebih. Research group di research group University of Leeds.
kecil. Research group bukan main fakultas ya. Ibaratnya kalau di mana tuh di Research kita group ya di KBK. Ya, di KBK bawah ada labnya, lab. betul. Nah, Lab, KBK dengan lab nempel tuh misalkan contoh. Tapi itu besar karena dosen profesor terlibat ada beberapa. Nah, kemudian promotor ketiga saya itu direktur di situ, Profesor David Healy. Oh, iya. Itu banyak produknya bisa mungkin 1 triliun bisa lebih itu. Karena hitungannya pound sterling ya, Hmm. jutaan pounds. Nah, kenapa? Karena larinya ke energi transisi. Jadi cakupan energi transisinya luas, ngomongin geothermal bisa, bahkan kampus itu tuh ada pengeboran di kampus tuh, Yeah. pengeboran kecil pipa sampai dalam bumi untuk ukur suhu di kampus itu, karena tanah kampus itu lebih tahu langsung bor di research karena dapat dana. Jadi dia punya konsep, ini konsepnya ngajukan ke konsorsium, oh konsepnya bagus, nah langsung dapat dana. Belum selesai ini idenya keluar semua. Jadi setiap dosen di KBK itu punya ide apa? Breakthrough bahasanya itu punya keluaran yang bombastis apa? Breakthrough-nya apa? Breakthrough-nya ini bikin konsep. Konsep itu nggak bertele-tele kayak di kita belum sampai kan banyak ada tinjauan ada ini nggak perlu. Dia langsung konsep 2-3 halaman. Konsepnya apa? Ini apa? Kita bikin. Minta dana. Justru itulah industri berperan di situ. Industri government. Jadi government kasih dana, industri kasih dana. Di UK seperti itu. Kalau konsepnya research groupnya sudah besar bagus, nah itu pasti akan banyak sekali dana masuk. Di fakultas khususnya di eksak ya, research Ya. group di KBK tadi ya. Betul. Keilmuan yang tentunya yang mengerucut ya. Antar dosen yang Betul. satu isi lah Ya, ya. itu dikumpulkan gitu ya. Nanti ketika dapat research group besar, dananya bisa berapa satu T tadi kan? Ini ada beberapa konsep research gitu kan. Tinggal buka aja postdoktoral yang dicari. Yang dicari postdoktoral. Kenapa? Nah, proyeknya mahal, besar kok cari mahasiswa PhD kualitasnya nanti kurang. Kalau postdoktoral sudah S3 sudah punya Q1 nah, dibayar 2 tahun 3 tahun proyek gaji postdoktoral 100 juta 1 bulan, contoh sederhana Gitu ya. Iya. Nah itu konsepnya seperti itu. ya untuk narik Betul. dana ya, Iya. hanya dari luar ya. Betul. Kompetisinya seperti itu. Kompetisi ya. seperti itu. Makanya kalau kita lihat misal kampus seperti Leeds buka postdoktoral karena dia sudah dapat funding besar sekali proyek itu bisa berapa puluh miliar gitu kan. Nah itu narik 2-3 mahasiswa postdoktoral Ya. internasional gitu. Semoga Mas Maul tidak kaget nanti di Indonesia. Kita nikmati Kita nikmati bersama ya. Iya, Prosesnya pokoknya kita harus kembangkan. Iya. Yang paling penting Yang penting adalah sudah kita punya- menangkap Iya. konsep di sana. Iya, betul. Gimana cara ngadopsi di sini itu nanti persoalan waktu lah nanti. Ya, Ya. syukur-syukur bisa Iya. unduh dana dari luar negeri Nah, ya. itu. Kalau mentok di Indonesia loh Mas ya. Betul. Ya. Ayo kita lanjut. Oke. Mas Maulana ya. Jadi kita kan sedang apa ya? Giat-giatnya pemerintah Ya. dengan kampus mempersiapkan SDM Ya. untuk menuju Indonesia Emas Ya, ya. 2045 100 tahun nanti ya. Ya. Ya, jadi terkait hubungannya tentu dengan akademis. Akademis, Ya. Jadi oke. bagaimana menurut Mas Maulana ya peran strategis sains riset ya kolaborasi internasional ya karena Ya. Mas Maulana udah pengalaman internasional yang tentunya bisa di share dengan teman-teman. Ya, tentu yang pertama Pak NH, saya melihat bahwa riset itu yang pertama riset itu bukan sekedar formalitas. Jadi kalau kita masih melihat bahwa riset ataupun publikasi dan sebagainya itu hanya dalam lingkup formalitas, maka kita akan sulit untuk mengejar itu karena lebih dari sebuah kuantitas. Fokus kita adalah kualitas sebetulnya. Karena kita belajar dari negara-negara besar, Prancis, Inggris, Austria dan sebagainya. Mereka itu fokusnya bagaimana riset yang dihasilkan yang nantinya didiseminasikan entah itu di industri itu pada periode waktu tertentu dan memang hasilnya itu bisa kita ukur lah, ada ukuran yang bagus gitu ya. Jadi bukan sekedar kuantitasnya 6 bulan 3 bulan langsung jadi, itu nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kolaborasi. Jadi yang kedua adalah untuk menuju 2045 peran-peran strategis kolaborasi ini perlu banget gitu ya. Bahkan saya bisa bilang
wajib peneliti besar di luar itu nggak bisa dia ngerjakan penelitiannya sendiri. Misal mereka mau meneliti tentang jantung misalkan, atau misalkan perkembangan aliran darah di jantung. Apakah dokter jantung bisa research itu? Nah, dia pasti akan butuh orang teknik elektro untuk lihat sinyal yang ada, misalkan dari rekaman, misalkan alat, gitu ya, detak jantungnya dan sebagainya. Yang kedua dia butuh orang fisika, ya kan? Iya, untuk alatnya bagaimana dan sebagainya responnya. Ketiga butuh biomedis, biomedical engineer misalkan. Itu di luar sudah berkembang pesat. Nah, tim itu akan sangat sulit. Begitu pula untuk kajian-kajian yang lain. Kalau kita lihat peran strategis kolaborasi ini harusnya udah mulai diwacanakan dari sekarang. Pemerintah mendukung gitu kan, bikin konsepnya. Kemudian para peneliti ya kan yang ada itu juga bisa merancang mana yang paling urgent ke depan Indonesia. Nah, saya lihat kayak LPDP itu sudah mulai ya kan, sudah mulai fokus di bidang-bidang tertentu nih Indonesia ke depan. Ya, jadi yang sudah ada dioptimalkan, tetapi yang belum ada kita kejar. Kita kan masih kurang di bidang saintek, Pak. Data di LPDP beberapa waktu lalu sempat saya baca, data di LPDP itu memang bagian riset tentang saintek kita, ya itu sangat tertinggal. Sosial urban itu sudah sangat banyak. Dari dulu kita sudah sangat bagus ya kajian-kajian sosialnya. Nah, sainteknya ini tertinggal. Masa negara seperti Singapura yang kecil gitu ya, kampusnya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia, kok sainteknya maju sekali. Nah, kita lihat China dulu tahun 45 itu juga belum semaju sekarang, jauh. Bayangkan. Dulu katanya waktu kita pernah ke Shanghai itu dulu 10 tahun mundur dari Jakarta. Betul. Sekarang 10 tahun maju dari Jakarta. Betul. Betul. Perkembangan sains dan teknologi itu kunci untuk peradaban. Itu kuncinya. Iya. Luar biasa ini Mas Paul ini ya. Terima kasih ini ya sharing inspiratifnya gitu ya. Semoga perjalanan dari Bumi Nusantara menuju panggung dunia nanti terus dilanjutkan ya meskipun sudah pulang ya. Jangan terlena di kampus nanti ya. Siap. Mungkin kalau mengharapkan hibah di Indonesia ya tadi kalau disampaikan lab aja triliunan ya. Nanti bisa di nikmati di Indonesia dengan ya kita harus kona'ah betul ya. Tapi harus terus tidak berhenti dengan dana sedikit terus tidak semangat gitu ya. Betul. Kita terus untuk support ya. Jadi harapannya para pendengar ya ENA Podcast ya ini sharing yang luar biasa dari beliau Mas Maul tadi ya. Kita tunggu nanti kabar berikutnya. Insya Allah ini sesi yang kedua insya Allah ada lagi nanti ya. Siap. Jadi tema-tema yang lain. Ya. Jadi terima kasih semuanya pendengar ENA Podcast dimanapun berada. Ruang inspirasi di ENA Podcast bisa terus memberikan kemanfaatan. Amin. Sampai jumpa lagi ya di sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando. Salam.